warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wakil Ketua, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Dirop Pektima, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati Bapak PJ Bupati Bangka Tengah, yang kami hormati rekan-rekan eksekutif. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat dengan pendapat dengan Pemprov Bangka Belitung, dengan Kabupaten Bangka Tengah, dengan Dirut PT5, dan Pak ini diwakili oleh Direktur Operasinya langsung. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah Bapak Ibu kami hormati, bahwa DPRD yang alhamdulillah baru dilantik kurang lebih sekitar 3 hari ini langsung gaspol. Karena kami merasa bahwa kalau kami selalu berdiam diri, sedangkan permasalahan ini memang harus kita selesaikan secara bersama-sama, maka kami atas izin daripada rekan-rekan anggota Dewan, kami dengan Pak Edi memutuskan untuk segera bergerak secara mungkin tanpa kami harus meninggalkan fungsi kami untuk menetapkan beberapa tugas pokok kami di DPRD Bangka Belitung. Kronologis kita mengundang PT5, Bupati Bangka Tengah maupun Pak Sekda ini tiada lain adalah untuk membantu percepatan legalitas ex-Bupati, yaitu di daerah Merbuk dan Kendari yang saat ini merupakan daerah pencadangan negara, artinya masih hak milik negara, bukan milik Bangka Tengah, bukan milik Hima, bukan milik Pemprov, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, baik prosesnya sudah lama, sudah sangat lama. Saya begitu tahu benar semangat Bupati Bangka Tengah untuk mendorong ini dipercepat, itu terhalang dengan 2 mekanisme. Pertama, mekanisme internal ialah ternyata wilayah tersebut di dalam RT RW dimasukkan sebagai daerah permukiman, bukan pertambangan. Kedua, komponen yang kedua, ternyata wilayah itu ya wilayah pencadangan negara. Artinya suka tidak suka, senang tidak senang, pemerintah harus memberi kepada daerah. Nah, ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, ternyata ada juga sebagian kelompok tertentu ini tidak ingin cepat-cepat dilegalkan. Ya, cepat-cepat tidak ingin dilegalkan ini, Pak Sekda. Karena mengapa? Jika ini dilegalkan, maka PT5 berhak untuk melindungi aset tersebut. Maka disinilah kita mengundang untuk mencari sebuah solusi sehingga insya Allah apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud. Nah, alasan selanjutnya mengapa DPRD yang baru seumur jagung ini bergerak cepat? Karena jika ini barang dibiarkan, yang ruginya ialah negara. Baik itu pemerintah Bangka Tengah maupun provinsi Bangka Belitung, termasuk masyarakat di sekitarnya. Karena saat ini aktivitasnya masih berlanjut. Aktivitasnya. Saya nggak tahu siapa yang memerintahnya. Yang jelas
Bupati tidak punya hak untuk melarang, karena itu bukan wewenang bupati. PT Timah juga tidak punya hak, karena itu iupnya bukan iup PT Timah. Apalagi Pemprov. Yang berhak untuk mencegahnya ialah pemerintah pusat yang namanya Dirjen SDM. Jika barang ini sudah menjadi milik PT Timah, suka tak suka, Timah punya hak untuk menjaga asetnya. Bapak Ibu, ya, ini barang, kalau istilah teman-teman namanya konversi. Konversi ini Pak Tare bukan apa, dikuntilah kunci mersi, saking daerahnya kaya. Nah, ada pertanyaan, kok Pak Didit ngapain diserah kepada Timah? Nah, jangan berpikir negatif dulu, saya bilang. Kami trauma dengan kejadian Kubatin. Tanya dengan Bang Paripi waktu itu. Akibat dampak Kubatin ditutup, yang rugi bukan perusahaannya, yang rugi masyarakat setempat. Maka saya diskusi dengan Pak Dirop, Pak Diran, saya berharap bahwa dengan ini di take over oleh PT Timah, ini akan memberi sebuah semangat baru bagi Timah untuk menyumbang pendapatan bagi negara dan daerah dan mempertahankan karyawan-karyawannya. Bayangkan Bapak Ibu, jika PT Timah tidak kita jaga terjadi ambruk, nggak tahu lah Bangka Belitung seperti apa. Dari niat mulia inilah hari ini kita untuk berbicara baik-baik, melepaskan insting-insting negatif, tapi tujuan kita untuk membantu PT Timah agar PT Timah mendapat iup ini, sehingga PT Timah dapat melaksanakan kegiatan penambangan dengan baik dan benar dan berdampak kepada lingkungan termasuk di daerah maupun masyarakat. Karena berdasarkan aturannya, ya, itu pemerintah daerah akan mendapat bagian 10%, Pak Dirut, ya, termasuk provinsi dan kabupaten. Nah, maka alhamdulillah Pak Dirut, kemarin memang ada terkendala RT RW-nya belum disahkan DPRD Bangka Belitung, Pak, ya, benar Pak, ya? Ya. Maka saya pelan-pelan bergerak. Saya bilang jangan meninggalkan beban yang kurang baik pada kami. Karena kenapa? Jika perda itu tidak disahkan zaman saudara, sedangkan saudara sudah melaksanakan yang namanya kegiatan menggunakan uang negara, ya kembalikanlah uang negaranya. Begitulah cara saya melobinya. Ternyata alhamdulillah di detik-detik Pak Rustam Shah mau alih jabatan baru disahkan. Kurang etis diserahkan kepada kami dong. Nah, akhirnya alhamdulillah, ya. Perda RT RW provinsi dan direvisi, Mas. Kalau mensio masih bagus. Jadi perda RT RW sudah mengakomodir untuk usulan Bupati Bangka Tengah bahwa saat ini di tingkat RT RW provinsi statusnya sudah menjadi daerah status pertambangan. Tinggal nanti di Kabupaten Bangka Tengah produk Bu Mehwa, Bu Maria, Pak Parepi, PKS Perjuangan, Zainuddin. Di sini Pak Dirut banyak, Golkar Perjuangan ada, PKS Perjuangan ada, Gerindra Perjuangan ada, P3 Perjuangan ada, maksudnya alumni PD Perjuangan semua. Nah, saya pikir ke sini semua. Tapi kalau sudah bicara soal ideologi, mereka partainya ditinggalkan ikut aktuarnya. Ibu aja Pak Aksan, jangan marah-marah, jangan sampai dulu dipecat. Ya. Tapi yang paling galak Pak, Golkar Perjuangan, soalnya orangnya tuh, sama tidak. Ya ini Bapak, nah jadi udah selesai dan alhamdulillah juga. Di detik terakhir, PJ Gubernur juga sudah menyerahkan pengolahannya kepada PT Timah. Detik-detik terakhir. Kalau motif sudah selesai. Saya sempat diskusi, mohon maaf, dengan Pak Perda. Saya bilang, Pak Ferry, apa alasan? Mohon maaf, PJ Gubernur nggak menangan. Saya bilang, saya walaupun berada di luar DPR, saya tidak mau. Karena gimana kita ingin mengolah itu?
Sedangkan UMD kita udah nggak ada, uangnya nggak ada, udah serahkan ke timah aja. Dan alhamdulillah Bu, semuanya sudah clear. Tinggal tugas Pak Bupati ya, supaya revisi Perda RT/RW-nya ada di Bangka Tengah direvisi. Tinggal satu langkah yang kita perjuangkan, yang dibutuhkan dukungan dari DPR dan pemerintah, ialah agar Dirjen SDM segera menertibkan IUP-nya untuk dikelola oleh PT Timah. Nah, inilah tujuan rapat kita hari ini. Maka itu sebelum kami serahkan kepada Bapak Dirut Timah, kami akan minta informasi dari yang punya lokasi, yaitu Bapak PJ Bupati Bangka Tengah. Silakan sampai Pak Bupati, nggak apa-apa. Nanti kalau Pak Bupati nggak bisa ngurus masalah hukumnya, DPRD Bapak itu nggak bisa ngurus. Yang penting Bapak sampaikan kondisi apa adanya. Silakan. Makasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang saya hormati Dirut PT Timah, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bisa mengikuti undangan RDP ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Amin. Saya akan mulai dari PT Timah dulu, karena pada tanggal 1 Februari 2024 SDM sudah mengeluarkan WUPK yang ditujukan oleh ke PT Timah itu sendiri, yang berhubungan dengan penerbitan IUPK blok Merbuk Gunung Kendari dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan SK tersebut. Jadi ada ketentuan, ada waktu yang diberikan oleh SDM ke PT Timah. Kalau masalah legalitas kawasan, pada intinya tidak dibatasi berdasarkan RT RW nomor 2 2019. Jadi saya ralat Pak Ketua, ada dasar hukum yang tidak dibatasi. Dasar hukum yang tidak dibatasi berdasarkan RT RW nomor 2 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, pasal 1 angka 57. Penafsirannya adalah bahwa memang tanpa RT RW kabupaten maupun provinsi, karena tidak dibatasi di situ, itu SDM berhak untuk mengeluarkan kelanjutan dari WUPK itu untuk menjadi IUP. Tetapi PT Timah sudah melaksanakan hal itu belum? Karena di situ ada waktu. Nanti saya sampaikan berdasarkan surat yang diberikan oleh SDM kepada PT Timah tahun 2024. Di sini terteranya T-67 MB.04 MEM.B/2024. Ini jelas mandat yang sudah diberikan oleh PT Timah.
kepada PT Timah itu sendiri. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang disampaikan oleh SDM, akan saya baca. Yang pertama adalah untuk selanjutnya PT Timah Tbk diperintahkan untuk melaksanakan satu, wajib membayar kompensasi data informasi atau KDI WUPK Blok Merbuk Kenari sebesar sesuai harga penawaran yang disampaikan pemenang lelang sebesar Rp193.500.000 ke kas penerima negara dengan kode akun 425692. Pendapatan jasa tenaga pekerjaan dan informasi paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal surat ini. Poin 2, dalam hal PT Timah Tbk tidak membayar KDI hingga jangka waktu 10 hari kerja setelah tanggal surat ini, maka pemberian WUPK Blok Merbuk Kenari akan dilakukan dengan cara lelang kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Poin 3, PT Timah Tbk diperintahkan untuk memberikan penyertaan saham kepada badan usaha milik daerah paling sedikit 10%, dengan ketentuan PT Timah Tbk dapat membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan dan jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal surat ini, atau menggunakan badan usaha afiliasi dan jangka waktu paling lama 60 hari kalender sejak tanggal surat ini. Saya lanjutkan, Bapak Ibu anggota Dewan Provinsi yang terhormat. Selanjutnya adalah dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak dibentuknya badan usaha baru atau badan usaha afiliasi, butir A menyampaikan pemberitahuan telah dibentuknya badan usaha baru atau penggunaan badan usaha afiliasi. Butir B menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ PT. Nama badan usaha baru badan usaha afiliasi dengan besaran jaminan Rp38.745.000. Butir C menyampaikan permohonan izin usaha pertambangan khusus IUPK tahap kegiatan eksplorasi kepada Menteri Investasi _ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara disertai dengan kelengkapan persyaratan. Nah, saya berharap kepada PT Timah Tbk apa yang sudah dikeluarkan oleh SDM pada tanggal 1 Februari 2024 itu bisa dilaksanakan. Tetapi sekarang sudah bulan 10 dengan tempo waktu yang sudah ditentukan oleh SDM. Ayo kita sama-sama untuk memecahkan solusi ini. Apa? Misalkan PT Timah menjadi dasar hukum untuk mengambil wilayah Kenari Merbuk Ungu itu. Kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah Kenari ini, karena memang historinya adalah wilayah itu milik kontrak karya PT Bumatin. Tetapi pada saat terbentuknya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
itu dimasukkan di RT RW wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman juga di tengah-tengah sungai. Nah ini memang jadi PR kita di Kabupaten Bangka Tengah, mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan. Kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ingin memberikan solusi ataupun alternatif. Timah dikatakan adalah logam, bisa dilakukan di non logam di wilayah tersebut. Untungnya yang mana Pak Ketua? Ya kami menginginkan non logam lebih untung karena pendapatan asli daerahnya sangat luar biasa. Entah itu pendalaman dan pengerukan, karena jelas di RT RW nomor 2 2019 bahwa di situ juga boleh ada 3 poin yang bisa dilakukan menjadi alternatif. Pertama adalah sumber bahan air baku, kedua penambangan khusus, ketiga pemukiman. Kita mau yang mana? Pemukiman tidak memungkinkan, penambangan khusus memungkinkan, tapi selesaikan apa yang sudah disampaikan oleh SDM tersebut. Sumber air baku memungkinkan, kami melibatkan PDAM juga untuk menjadi sumber air baku untuk masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Nah ini Pak Ketua dan seluruh anggota Dewan Provinsi Bangka Belitung, kami berharap daerah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan dampak yang positif untuk masyarakat Kabupaten Bangka Tengah maupun pemerintah itu sendiri. Dan saya jelaskan lagi bahwa tidak semestinya merubah RT RW karena memang khusus yang sudah saya jelaskan tadi bahwa PT Timah bisa melakukan wilayah penambangan khusus di situ dengan dasar tidak dibatasi oleh penggunaan lahan lain tercantum dalam pasal 1 angka 57 Perda nomor 2 tahun 2019. Kalau misalkan BUMD kabupaten itu sudah menyatakan tidak berminat untuk beraktivitas di situ, itu sudah ada suratnya. Nanti pemerintah Kabupaten Tengah bisa menjelaskan, Pak Agus dan teman-teman yang saya dapat, memang PT Bangka Tengah Prima ini tidak berminat untuk di wilayah Merbuk, Kenari, dan Pungu. Ya maaf sebelumnya, memang BUMD kita nggak punya duit Bapak Ibu sekalian. Pernyataan modalnya juga ya ada susah. Kami berharap ini, ayo kita sama-sama untuk memecahkan solusinya. Ada BUMN, ada swasta, dan kami berharap pemerintah Provinsi Bangka Belitung itu bisa menyelesaikan wilayah konflik ini. Memang yang terjadi di lapangan adalah tidak henti-hentinya aktivitas ini. Model untuk melakukan aktivitasnya adalah memang ngerajut, bukan di darat. Dan saya juga mempertanyakan nanti kalau misalkan PT Timah mengambil wilayah tersebut, cara penambangannya seperti apa? Yang saya ketahui memang PT Timah selain ahli melakukan aktivitas tambang darat maupun di laut. Nah, karena Kenari sama Merbuk Pungu ini beda nih persoalannya. Udah sungai, modelnya silakan. PT Timah mau cara seperti apa? Tapi tolong apa yang saya sampaikan tadi coba kita
dengar dari PT Timah dengan surat nomor tanggal 1 Februari 2024 itu. Mungkin itu Ketua yang bisa saya sampaikan. Saya Hidayat dari Taufik Walhidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PJ. Intinya Pak PJ, terima kasih banyak, informasi sudah disampaikan kepada kita. Jadi sebelum Ketua menjawab, kami serahkan dulu kepada Bapak Sekda. Mungkin mempunyai informasi yang sama dengan Pak PJ, sehingga ini menjadi sebuah wahana kekayaan informasi bagi DPRD Bangka Belitung. Silakan Pak Sekda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua, Wakil Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung. Yang saya hormati Bupati Bangka Tengah, Direktur PT Timah TBK, serta rekan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bangka Belitung, menambahkan Pak Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang disampaikan oleh Pak Bupati Bangka Tengah tadi. Jadi memang sebelumnya wilayah tersebut merupakan wilayah kooperatif, sehingga dinyatakan berakhir kontrak karyanya oleh pemerintah, sehingga lahan ex kontrak karya sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi WPN, wilayah pencadangan negara. Dan aturan yang berlaku untuk WPN ini akan diberikan IUPK, izin usaha pertambangan khusus kepada BUMN, dan berdasarkan surat Menteri SDM nomor T67/MB 04 Menteri B tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 menetapkan yang menerima WIUPK untuk ex kabupaten tersebut untuk blok Merebut Kenari adalah PT Timah TBK. Dan dalam perjalanannya penetapan IUPK berdasarkan pengajuan dulu kepada pemerintah daerah setempat baik provinsi maupun Kabupaten Bangka Tengah untuk menyampaikan ke permintaan terkait dengan saham yang ada di pengelolaan kawasan tersebut, dan sudah dijawab Pak Gubernur, Pak Ketua, alhamdulillah diinjurkan oleh Pak Pj Gubernur terdahulu. Prinsipnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyerahkan sebelumnya pengelolaan itu ke PT Timah, dan selanjutnya proses yang akan dilaksanakan adalah penerbitan IUPK kepada PT Timah TBK, dan ini kita harapkan semuanya dapat dilaksanakan dengan cepat karena di lokasi tersebut masih berlangsung tambang yang tanpa izin Pak Ketua. Artinya kalau tanpa izin ini lingkungan tidak terkendali, pertanggungjawaban lagi, kemudian pemasukan untuk negara tidak ada. Jadi kita harapkan proses penetapan IUPK kepada PT Timah ini atas blok Merebut Kenari agar cepat diselesaikan oleh Kementerian SDM, sehingga personal di lapangan bisa dilaksanakan secara formal, legal, dan yang paling penting lingkungan terkendali dan pemasukan ke negara dapat kita demikian Pak Ketua dari Pemprov Bangka Belitung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anggota Dewan. Nanti kita dengar dulu penjelasan PT Timah, dulu kita sifatnya memberi masukan saran. Silakan Pak Direktur, waktunya. Tolong stop bagian pencet-pencet. Biasanya simpan pencet-pencetnya sudah pencet ya Pak? Iya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekda, Bapak Bupati Bangka Tengah, dan anggota Dewan dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti undangan Pak Ketua dalam rangka mendiskusikan IUP eksklubatif yang ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan, dan kami sampaikan mohon maaf Pak Ketua, harusnya Pak Dirut juga hadir pada kesempatan hari ini,
tapi beliau ada agenda mendadak di Jakarta dan Sudah diwakili dengan Dirut Bayangan. wah, Pak insya Bisa. Allah. Insya Allah, baik Pak, mungkin beberapa hal yang disampaikan Pak Ketua, Pak Sekda dan Bapak Bupati Bangka Tengah perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama Pak, bahwa memang penawaran dari Minerba itu adalah ke PT Timah, ke Gubernur Bangka Belitung dan ke Bupati Bangka Tengah. Itu yang surat dari Minerba. Dan selanjutnya adalah PT Timah menyampaikan surat untuk berminat kepada IUP di Kenari Merbuk dengan luas 258 hektar. Jawaban sudah kami sampaikan ke Minerba atau di ISDM. Berikutnya juga memang menunggu jawaban dari Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Bangka Tengah terhadap minat sahamnya. Jadi dari Bapak Bupati Bangka Tengah yang pertama sudah menyampaikan, Pak Bupati masih Pak Al-Ghafari, bahwa dari surat yang disampaikan per 16 April 2024 bahwa beliau menyatakan tidak berminat dalam penyertaan saham. Jadi diharapkan yang beliau sampaikan adalah untuk mitra strategis. Mitra strategis artinya adalah mitra penambangan yang kami sampaikan ke beliau. Yang berikutnya sampai disampaikan juga oleh Pak Sekda adalah yang terakhir dari Bapak PG juga menyampaikan per 21 Agustus 2024 adalah juga tidak berminat terhadap penyertaan saham WUPK di Merbuk Kenari. Jadi beberapa yang hasil daripada informasi atau penjawaban surat dari Pak Gubernur dan Bapak Bupati Bangka Tengah, itulah yang kami juga teruskan ke Minerba. Apa yang disampaikan Pak Bupati adalah terkait apa yang sudah kami lakukan. Berarti beberapa poin adalah Pak Gubernur dan Pak Bupati tidak berminat. Poin berikutnya adalah apakah PT Timah sudah membayar kompensasi data informasi atau KDI. Jadi kami juga sudah melakukan pembayaran yang 193 juta tersebut dan di bawah waktu yang ditentukan. Jadi dengan beberapa hal yang sudah kami lakukan, terus kami juga per tanggal 26 Agustus kami juga sudah menyampaikan surat kembali Pak ke Minerba, ke Pak Menteri SDM, CQ Pak Dirjen Minerba, lengkap dengan seluruh lampiran daripada hal-hal yang memang dipersyaratkan di dalam pengajuan WUP tersebut. Jadi dengan surat tersebut kami lakukan, sudah sampaikan, dan kami juga berdiskusi tentunya dengan Direktur Pembinaan Program di Minerba. Ini juga informasi yang kami peroleh adalah masih dalam proses, karena kebetulan ada perubahan Pak Dirjen Minerba, Bapak Ibu. Jadi Pak Dirjen Minerba yang baru itu juga baru dilantik hari Jumat yang lalu. Tentunya ini masih ada beberapa proses yang review kembali barangkali dari Pak Dirjen. Tapi prinsipnya dari PT Timah sudah memenuhi persyaratan administrasi terhadap IUP Merbuk tersebut. Pada kesempatan ini kami juga tentunya menyampaikan Pak Ketua dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, seandainya memang PT Timah juga sudah mendapatkan IUP tersebut, pasti flow daripada pun kegiatan ini adalah yang akan terjadi adalah IUP eksplorasi. Ketika kita mendapatkan IUP eksplorasi, tentunya belum boleh melakukan kegiatan penambangan. Tetapi secara aspek legal sudah milik PT Timah. Tentunya dari segi aspek pengamanan wilayah IUP, kita bisa melakukan penertiban atau mendorong untuk anggota daripada pengamanan untuk melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Setelah kita mendapatkan IUP eksplorasi, adalah kita melakukan kegiatan pemboran di wilayah tersebut. Kita akan hitung berapa jumlah sumber daya dan cadangan timah yang ada di wilayah UP yang seluas 258 hektar tersebut. Berikutnya juga
perlu izin lingkungan, AMDAL, dan juga visibility study. Tadi Pak Bupati sampaikan teknologi apa yang akan digunakan. Nah, nanti di dalam kajian visibility study inilah Pak Bupati yang kita akan menggunakan apakah dengan kapal isap, apa bisa dengan tambang semprot yang existing, atau seperti apa, di situ akan dikaji, dan tentunya setelah itu baru kita akan membuat FS tadi yang disetujui oleh Minerba. Berikutnya setelah kami mendapatkan, baru kami bisa meningkatkan IUP ini menjadi IUP operasi produksi. Jadi ini adalah langkah yang memang harus kami lakukan sesuai dengan regulasi, dan mohon saran, support, dan masukan tentunya, karena ketika kami juga melakukan perizinan atau meningkatkan IUP eksplorasi menjadi operasi produksi, juga perlu data-data yang kami sampaikan, AMDAL, FS, dan ini juga ada aspek daripada wilayah yang ada di sana yang tadinya pemukiman, dan mudah-mudahan bisa direvisi menjadi zona pertambangan. Demikian Pak Ketua, Bapak-Bapak, Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirop, rekan-rekan sekalian. Pak Dirop, saya pikir memang tahapan-tahapan itu tentu harus berjalan sesuai regulasi. Tetapi harus ada juga timeline yang harus dilalui. Jangan-jangan izin operasinya keluar, barangnya sudah habis, kan kacau juga. Terlebih lagi banyak yang berkeliaran suara-suara di luar, jangan-jangan ini timah mau dapat barang tapi tidak mau keluar biaya produksi nih. Jadi kan perlu penyamaan visi berkaitan ini. Kita ingin mempercepat ini karena kita menganggap bahwa kalau ini bisa dilakukan secara legal oleh PT Timah, tentu ada manfaatnya ke negara, baik melalui royalti atau bagi hasil dan sebagainya. Untuk daerah juga ada imbasnya. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, tentu tidak ada yang dapat sama sekali lembaga resminya. Karena itu harus segera dilakukan langkah-langkah yang memang sesuai prosedur, tetapi timeline-nya juga harus jelas, Pak. Semua daerah saya pikir sudah melakukan langkah-langkahnya, termasuk provinsi juga sudah mengeluarkan surat ketidakpermintaan. Berarti tidak perlu dibentuk perusahaan baru dan sebagainya, tinggal PT Timah yang menjalankan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati, saya persilakan jika ada yang ingin menyampaikan atau menyampaikan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan ini. Saya persilakan, siapa? Silakan Ibu Maryam. Memang agak susah meja. Kalau tidak bisa dipencet, diusap. Mungkin terkait logam-logam ini agak susah Pak, pencet-mencet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat dan seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus Pak Bupati kami, adinda kami, luar biasa hari ini, sangat smart dan senyumnya begitu mempesona di ruangan ini. Kita kasih aplaus dulu lah kepada beliau ini, penerus pemimpin Bangka Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengar dari dua penjelasan baik dari Pemkab Bangka Tengah maupun dari rekan kita PT Timah ini, kami sebenarnya tergelitik dengan beberapa hal. Ya, ketika kami menjabat dan bertugas di Bangka Tengah, kami sangat support sekali soal ini. PT Timah sudah melakukan tindak lanjut dari surat yang diterima tadi, yang nomor 6 itu, kemudian bekerja sama dengan Polres Bangka Tengah yang mengeluarkan surat perintah pengamanan Suprin garing 2042 garing P5 Romawi garing PAM garing titik 13.2 garing 2024.
Kalau melihat seperti ini, artinya PT Timah sudah mengklaim memang itu sudah menjadi ranahnya PT Timah. Yang sedikit mengganggu kami, pada waktu Pak Amir Sahbana pernah berstatement bahwa PT Timah itu akan diberikan izin usaha penambangan khusus ketika sudah memenuhi syarat. Oke, apakah syarat itu sudah dipenuhi berupa clearing tata ruang salah satunya. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, kami yang baru ada di provinsi mendengar itu sayup-sayup dari Bangka Tengah pada waktu kami di Bangka Tengah. Yang menggelitik kami adalah kami melihat ada sebuah pembiaran karena dari pihak pengamanan pun hanya berupaya pemasangan spanduk yang sifatnya menghimbau. Semestinya ketika sudah mendapat surat edaran dari ASN kita, dari kementerian kita, yaitu surat nomor 67/MB04/Menteri tahun 2024 per 1 Februari 2004, ada tindakan yang lebih preventif, yang lebih greget, tidak ada unsur pembiaran sehingga masyarakat kami salah paham pada waktu itu di Bangka Tengah. Apakah ini dalam pengawasan siapa? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dari Pemprov Bangka Belitung juga, kami ingin juga menanyakan keseriusan dari Pemprov kita terhadap PT Timah, dialognya selama ini seperti apa? Karena sampai dengan hari ini sebenarnya tidak ada titik temu. Kalau Bangka Tengah tidak usah diragukan lagi, karena itu pada waktu itu di wilayah kami bertugas dari pihak Bupati yang masih dijabat Pak Al-Ghafri, seperti yang Bapak sampaikan, diteruskan oleh PJ sekarang ini, diteruskan juga oleh pada waktu itu Ibu Mewah sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah, sudah sangat luar biasa mendorongnya. Tapi jujur kami sebenarnya agak sedikit kecewa dari mitra kami ini. Nah, kalau memang sudah tidak lanjut, syarat-syaratnya sudah dipenuhi, selanjutnya menurut Bapak siapa lagi yang harus memperjuangkan ini dan apa saja yang harus dilengkapi lagi menurut teman-teman dari PT Timah sendiri? Ketika menurut Bapak beberapa hal itu sudah dipenuhi, Bupati, PJ Bupati, mohon maaf saya ulangi, PJ Gubernur dan Bupati menyatakan tidak bersedia. Kalau tidak bersedia, kami tanya balik, apa yang bisa dilakukan ketika surat perintah dari kementerian kita juga sudah turun, sudah diberikan kepada Pemprov Babel. Kami juga ingin bertanya Pak Sekdahnya, karena ini masih, kalau kami di provinsinya belum terlalu banyak tahu, tapi intinya hari ini seperti PJ Bupati Bangka Tengah mengatakan, kita mencari solusi dari permasalahan yang tidak terurai. 3 titik ini, Kenari, Perbuk, dan Pungu ini memang sudah menjadi momok di Bangka Tengah. Salah pahamnya sudah banyak di masyarakat dan pemerintah Bangka Tengah juga disalahkan. DPRD-nya apalagi dianggap tidak ada manfaatnya di sana. Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Pak PJ tadi sudah sangat lengkap dan kami sangat kaget. Oh itu loh sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah pusat, tidak lanjutnya seperti apa yang tidak dilakukan. Demikian mungkin Pak Pimpinan, sedikit tanggapan, belum masuk ke teknis dalamnya, siapa tahu rekan-rekan lain bisa menyampaikan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dulu, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kecepatan, sebelum zuhur rapat harus selesai. Sepakat ya? Oh iya ya, sebelum zuhur ya. Karena itu lebih penting daripada rapat. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah disampaikan ke Ibu Mariam. Silakan. Urus sebenarnya apa yang kita pelajari Bangka Tengah yang menguasai. Silakan Bapak Levi. Harus cerita lengkap Bapak Levi. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu semua, kan nama saya Pak Habibie Salun. Kami dari Partai Gerindra dan hari ini diundang oleh pimpinan sementara dalam rapat di ruang Bansur terkait lahan Ekskobatin. Terima kasih pimpinan. Terkait Ekskobatin, di wilayah tersebut ada 3 wilayah Pak ya.
ada Merbuk yang ke arah desa Libung, kemudian Pungguk, Kenari yang masuk 3 wilayah desa di sana. Ada Libung, ada Arung Dalam, kemudian ada Simpang Perlang. Nah, Pungguk yang terakhir. Pungguk ini salah satu cadangan yang belum digarap PT Kobatin sama sekali. Kalau Kenari sama Merbuknya sudah digarap. Nah, sekarang walaupun Merbuk dan Kenari sudah digarap, cadangannya masih ada. Pungguk itu yang ke arah pasar, yang ke arah hilirnya. Nah, ini yang sebenarnya cadangan yang masih sangat besar. Kemudian menyeberangi jembatan Berok itu dulu ada wilayah KK Kobatin juga sedikit di sana, juga masih ada cadangan. Bahkan waktu itu ada salah satu pengusaha mau menggunakan kapal besar, tapi ditolak oleh masyarakat. Nah, terkait penambangan ini, Pak Ketua, apa yang dijelaskan oleh Pak PJ Bupati Bangka Tengah tadi, ternyata sama, saya sependapat dengan Bu Mariam tadi. PT Timah sudah melaksanakan keinginan apa yang dilakukan SDM, membayar ya Pak ya, sudah membayar Pak ya, sudah membayar kompensasi KDI tadi ya. Kemudian berencana melakukan eksplorasi untuk mengetahui cadangan, kemudian baru melakukan eksploitasi atau operasi. Nah, untuk diketahui di kawasan, mungkin Bapak Ibu yang tidak paham daerah tersebut, kawasan 3 penambangan ini adalah kawasan kota Pak, berada di tengah-tengah kota. Jadi dari sisi negatif ya saya sampaikan apa adanya. Ini dekat sekali dengan pemukiman, dekat sekali dengan aset negara, pasar. Risiko sosialnya tinggi, risiko lingkungannya juga tinggi. Oleh karena itu, siapapun yang mengelola aset negara ini berupa cadangan timah ini, maka kami berharap harus hati-hati. Ya, kalau PT Timah punya teknologi, tadi Pak Bupati kan meminta teknologi apa yang mau digunakan, karena ini perairan. Ketika perairan, pengelolaan dam dan sebagainya tidak bagus, risikonya banjir Pak. Nah, ini risiko lingkungannya, risiko sosial, karena dekat dengan masyarakat, maka rawan sekali dengan protes dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika Bapak berbicara AMDAL, pimpinan AMDAL ini kami harap dikaji secara komprehensif itu, karena kami juga nggak mau wilayah Bangka Tengah justru nanti ketika tambang ini ada menimbulkan konflik yang luar biasa pada akhirnya dan merusak lingkungan di sekitar masyarakat itu, banjir terutama. Oleh karena itu kami sepakat tadi yang diharapkan oleh pimpinan bahwa agar penambangan ini segera dilakukan, tapi dengan cara-cara yang bermartabat, yang memperhitungkan berbagai risiko. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang memang merugikan Pak Ketua. Kalau tidak ini kita kelola segera. Apa yang terjadi? Timah ini nggak jelas kemana. Tadi Pak Wakil Ketua menyampaikan, jangan-jangan ada bayangan yang bermain di balik ini. Kita nggak bisa menebak, karena tadi dikatakan Bu Mariam juga, kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab sebenarnya untuk keamanan wilayah ini. Nah, kami berharap ini ditindak tegas, karena PT Timah sudah mendeklar sebagai penerima mandat, Pak. Apapun yang terjadi, Bapak bertanggung jawab. Kami berharap ada penegakan hukum di sana. Kenapa? Karena itu aset daerah kami, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Oleh karena itu, kerugian yang sekarang terjadi ini luar biasa. Kita nggak dapat pajak air permukaan, tidak dapat royaltinya, dan macam-macam. Dulu, mohon maaf, saya kasihkan referensi, ketika Kobatin menambang di wilayah Bangka Tengah, 1 tahun Pak PAD-nya dari royalti saja 40 miliar, belum lagi dari pajak air permukaan dan sebagainya. Ketika Kobatin tutup langsung hilang, 60 miliar duit hilang.
Nah, kami berharap ini adalah aset yang dimiliki oleh Bangka Tengah. Memang barangnya bagus, tapi ada risiko. Nah, kami berharap PT Timah mengelola ini karena sudah menerima mandat itu dengan memperhatikan berbagai aspek tadi, Pak Dirok. Karena pendekatan, saya nggak tahu ya, melihat kawasan itu kepentingannya sudah banyak sekali, Pak. Jangan-jangan PT Timah juga di satu sisi yang Pak Edi katakan tadi, antara takut dan pengen gitu. Pengennya supaya timahnya tidak lari kemana-mana, tapi takutnya ada risikonya gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap PT Timah tidak diberikan jalan sendiri gitu. Ini perlu dikawal. Ini perlu dikawal. Kalau mengharapkan PT Timah sendiri di sana, saya yakin nggak akan mampu. Saya berani menebak itu sulit sekali kalau daerah juga, Pemprov, Pemkab Bangka Tengah cuma mengharapkan royaltinya gitu, tapi tidak memberikan kontribusi suasana aman, kondusif kepada PT Timah. Kita nggak fair juga. Kita berharap PT Timah menghasilkan duit untuk daerah, tapi kondisinya tidak kita ciptakan dengan rasa aman. Nah, ini ada tanggapan apa? Ada masyarakat dan lingkungan di sana yang harus kita perhatikan. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Ketua DPR Bangka Tengah, silakan. Terima kasih. Izin pimpinan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita dapat bertemu seperti ini. Ini bentuk transparansi kita kepada masyarakat dan sesama kita yang mengemban tugas. Bapak pimpinan dan saya bersama teman-teman senang sekali hari ini untuk Kabak-Ops PT Timah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita sudah rapat dengan pendapat, ya, bahkan diperluas itu beberapa kali, ya. Dan dari hasil itu ada berita acaranya juga, dan itu menjadi modal kita untuk langkah-langkah teknis lainnya, saling mendukung. Tetapi memang benar seperti yang disampaikan teman-teman kita seperti Pak PJ Bupati Bangka Tengah, Pak Era Susanto, ya, Ibu Mariam dan Pak Levi, kita fokusnya itu percepatan, Pak, bimbingan pimpinan kita Pak Didik Sri Busjaya. Kita ingin teknisnya cepat diperkuat oleh statement tentang butuhnya timeline. Ya, kami ini kan percaya kepada secara teknis antara kewenangan yang diatur, tetapi kami juga butuh informasinya, Pak. Kami akan membantu. Saya ingin menyampaikan Bapak bahwa ada satu item yang kurang keterbukaan, saya anggap, yaitu ada pengaruh tentang bagaimana suatu kabupaten, katakanlah Bangka Tengah, dalam hal menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya itu, supaya dana bagi hasilnya itu di Kementerian Keuangan itu bertambah, Pak. Sekian persentase dari hasil yang diberikan, gitu, Pak. Ada. Ini jarang sekali saya dengarkan dibunyikan oleh kita, bagian keuangan, ya, bagian provinsi bagi hasil dari PT Timah juga, walaupun kecil kelihatannya. Jadi kita ingin mendukung pendapatan daerah kita, ya, keseluruhan, tetapi juga kita harus bersama-sama, Pak, terbuka dan menyampaikan apa saja. Nggak bisa sendirian kan, Pak, ya. Jadi saya mohon atas nama pemerintah provinsi, ya, dan DPRD Bangka Tengah, Bangka Belitung, kita sama-sama yuk. Apapun itu potensi, termasuk, Pak, yang di luar disampaikan itu termasuk, mari kita jangan lupa untuk mempercepat pembangunan dan defisit kita. Bagi hasilnya itu royaltinya itu dirubah rumusnya, Pak. Kita suarakan kenceng-kenceng, Pak. Kita suarakan sama-sama. Selama ini kami sudah dapat informasinya bahwa secara teknis administrasi sudah diajukan. Kita jangan lengah, jangan sia-siakan waktu, Pak, ya. Selebihnya kami percayakan Bapak mendapat tanggung jawab. Bolanya sekarang ada di PT Timah. Secara teknis silakan. Kami minta bantuan Bapak untuk sepenuh hati membantu. Demikian, Pak, dari saya. Oke. Terima kasih. Pak Zainuddin NZ, silakan. Ya, biar teman-teman alumni Bangka Tengah yang berbicara. Yang menyelesaikan cukup Pak Iskandar saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan sementara dan Doa kami definitif Pak. Ya, amin, amin ya Allah. Berada dari jemaat dan teman-teman ketua DPR yang hadir di ruangan ini. Mungkin sedikit untuk menyampaikan permasalahan publik penari memang yang disampaikan oleh Bang Baleti, beliau lebih paham daripada kita semua karena beliau mantan dari Kobatin. Jadi cuman kelihatan dari keseriusan PT Timah walaupun agak terlambat ya semua cepat diselesaikan, tetapi ini kan PT Timah BUMN, kelihatannya dari PT Timah mereka regulasi, jangan-jangan kata Bang tadi Pak Wakil Pimpinan, beliau menyebut timahnya udah habis, tetapi maksa PT Timah. Nah, karena sekarang kalau dibiarkan terus nanti Pak Ketua nggak bisa lagi ke Bangka ambruk gitu. Karena itu nggak ada komnya Bang, itu was terus. Apalagi ini sahabatnya lebih dekat dari kota. Pak Ketua izin simpel saja karena waktu kita sudah selesai. Ya mungkin sedikit saran saya, walaupun agak terlambat untuk mengurusi itu, semoga dipercepat dan serius. Karena ini antara Kobatin dan PT Timah ini sudah tingkat tinggi Bang. Oke. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin saya kasih perwakilan fraksi aja ya. Ya, jadi Demokrat dulu silakan, singkat pada jelas. Pelan-pelan ya kalau Pak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami yang mewakili dari fraksi Demokrat. Saya mungkin langsung karena tadi ada keterbatasan waktu juga. Tolong anggota tidak terhormat, kita dengar senior kita, jangan sampai kopiar itu di meja. Dulu Pak. Oke, jadi saya mungkin langsung pimpinan ya berkaitan dengan marbuk ini. Memang kita pernah baca, sering baca yang ada di media-media bahwa permasalahan marbuk ini memang sangat-sangat luar biasa, dan kalau bisa dari PT Timah sendiri, kalau memang dari pihak PT Timah atau pihak Kabupaten Bangka Tengah sendiri, kalau bisa permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut. Kalau memang ada formulanya untuk ini bisa dilegalkan, yuk kita bekerja bersama untuk melegalkan ini. Itu sedikit tambahan, jangan sampai ini nanti setelah ini dilegalkan nanti konfliknya malah lebih jauh. Benar kata seperti Pak kan kita Pak Reti, ya itu jadi yang kami dengar, dan kami memang saya kurang menguasai teritorial, karena yang memiliki teritorial ini ya yang ada di Bangka Tengah, Pak, yang tahu permasalahan seperti apa permasalahan di Bangka Tengah ini. Ya kawan-kawan yang ada di sini Pak, karena kita orang kota belum tahu seperti apa permasalahannya, kami hanya membaca Pak. Cuma kita sepakat, nah juga Pak, kami sepakat kalau memang ibu kawan-kawan, artinya dari RDP ini sudah sangat-sangat sepakat, ya kita sepakat juga. Karena juga ini kita tetap menjaga yang menjaga. Saya berharap setelah kalau memang PT Timah sudah bisa melaksanakan ini, ya harapan kita jangan sampai ada hal-hal yang kurang-kurang diinginkan yang pernah kita baca nanti di media. Intinya kita diajak saat ini. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan dari Golkar, Ibu Lina. Izin juga. Silakan Bu Lina. Makasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Kami mewakili teman-teman dari fraksi Golkar ke Pak Dirom. Sebenarnya kendala apa yang dialami PT Timah sehingga hal ini berlarut-larut tidak dilakukan? Pertama. Kedua, seingat saya PT Timah emang sangat lengah
dalam hal pengamanan aset-asetnya, sehingga IUP-nya banyak dijaga oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan pemasukan kepada negara tidak ada. Pak, terus Provinsi Bangka Belitung, Pak, ya kami juga akhirnya defisit APBD kami karena realitasnya sangat rendah sekali. Nah, ketiga, PT Timah sudah selayaknya, sudah seharusnya mereformasi dirinya, bagaimana memperpendek aturan-aturan birokrasi di PT Timah itu sendiri. Yang ini yang bikin lengah, Pak, sehingga ini dikuasai oleh orang lain. Nah, udah waktunya, Pak. Kalau tidak, PT Timah akan menjadi kenangan buat kami Bangka Belitung, Pak. Dan sangat kami tidak inginkan. Nah, PT Timah sudah sangat diapresiasi oleh negara, dikasih wilayah. Tapi memang lengah dalam mengamankan IUP-nya sehingga dikuasai orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Pak Ketua. Oke. Terima kasih banyak. Siap, Ibu Megawati Bangka Belitung. Silakan dari Fraksi PD Perjuangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ali Ibu Asam Negara Asam Negara Hidayat Pusawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin asli Makassar, tapi ketangan sama dulu. Kalau hidup pada bulan, karena sudah tetap kita bertemu. Baik, terima kasih untuk Bapak yang saya hormati, serta anggota Dewan Provinsi Bangka Belitung saya hormati, dan juga Pak Sekda, kemudian juga perhimpunan jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Untuk pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih memberi kesempatan juga berhadir dalam keadaan sehat juga. Jadi kita di sini, Pak Ketua dan juga Bapak semua, kita tetap menggunakan pasal 145 pasal 13 dan kita katakan bahwa seluruh kekayaan negara kuasa negara bukan negara dipergunakan untuk kemajuan rakyatnya. Nah, kita disini sudah sampaikan Pak Beni bagaimana perlu sampai keluarnya kita tetap oleh Presiden. Itu sudah melaksanakan. Cuman yang jadi permasalahan kita semua. Bagi kami adalah pasal perjuangan mengharapkan semua bahwa inilah tanggung jawab kita bersama. Tidak peduli dia bakat tengah, bakat selatan, bakat barat, begitu. Semua kita sama. Bagaimana pemanfaatan ini betul-betul dipergunakan untuk kesalahan dari Provinsi Bangka Belitung. Dan maksud kami di sini adalah bahwa ini bagaimana kita memberikan ventilasi kalau seperti ini. Jadi itu lahan yang 250 tadi, baik menurut kenali dan pokok tadi diharapkan adalah bagaimana kita sama-sama sekarang untuk tidak lakukan penambahan oleh pihak lain selain berkepentingan. Walaupun sekarang sudah jelas eksplorasi. Kalau dalam sistem yang pertama eksplorasi itu adalah kalau kita belum antisipasi batasannya, juga dibutuhkan dari masyarakat. Tetapi kalau sudah eksplorasi sudah jelas, harus kita pulang berkepentingan segera melakukan tugas turun dalam pengamanan lokasi tersebut. Itu tidak dapat terpenuhi. Terima kasih warahmatullahi. Ya. Silakan Pak Mulyadi dari fraksi Nasdem. Habis itu kita dengar Timah untuk komentar. Ya. PKS sudah selesai, Pak. Sudah ini oleh PKS Perjuangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati kawan-kawan anggota DPRD provinsi, dan yang saya hormati perwakilan dari PT Timah, dari PT Timah. Saya ingin nanya dulu, PT Timah itu milik negara atau milik swasta? Negara ya. Nah, berarti kan sekarang negara dalam negara, sedangkan lahan yang dimiliki oleh PT Kubatin itu udah jelas sudah diambil oleh PT Timah, kan itu. Nah, sekarang lahan yang 44.000 hektar sekarang rata-rata tidak bertuan. Kekayaannya bukannya sekedar Timah, kan itu. Apalagi sekarang dari pihak kejaksaan ataupun Kejati itu lagi mengekspos masalah mafia tanah. Lahan-lahan itu semua sekarang sudah nggak jelas semua. Nah, kalau memang sudah diserahkan oleh PT Timah, ayo kita kelola. Sekarang apa Pak? Yang menanggung itu masyarakat di sekitaran situ. Apabila terjadi hujan lebat yang ditakutkan banjir, nanti takut apa? Yang disalahkan oleh PT Timah. Siapa yang bakal menanggulangi itu? Pasti PT Timah yang kenanya. Nah, sekarang ayo
mau nggak kita benahi, kita kelola, bisa menjadi aset ataupun PAD untuk Provinsi Bangka Belitung dan juga menjadi aset Provinsi Bangka Belitung. Nah sekarang ayo kita sama-sama, mau nggak kita benahi ini semua? Begini aja Ketua, terima kasih. Oke, silakan dari P3. Nasdem sudah diwakili. Ini Pak, mau izin bukan otoriter, karena harta sudah mulai dekat. Ya, saya mendingan Bapak lempar dengan batu daripada saya meninggal azan. Gaya. Silakan. Tenang saja. Jangan merajak. Hari jual orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan perwakilan dari Bangka Tengah PT Timah. Kami dari fraksi P3 hanya ingin kita semua di ruangan ini mencatat beberapa hal. Yang pertama, esensi dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah kita sepakat yang kita jaga adalah aspek sustainability atau berkelanjutan. Tadi di awal Bapak Pimpinan sudah menyatakan bahwa kita membackup PT Timah karena kita paham PT Timah harus berkelanjutan, harus punya keberlanjutan ke depannya. Kemudian dari kami juga memohon jika memang ini naik ke youth eksplorasi sampai kemudian OP dan akhirnya terjadi kegiatan pertambangan, pikirkan keberlanjutan aspek sosial lingkungan karena ini ada di tengah-tengah kota dan sebagainya. Kemudian kami juga menekankan bagaimana kita dorong royalti dan bagi hasil yang lebih signifikan untuk Bangka Belitung dan Bangka Tengah karena kita butuh keberlanjutan. Dan terakhir, karena tadi juga sudah disampaikan oleh komandan kami yang baju merah bahwa ini adalah terlepas dari site-nya saat ini di Bangka Tengah, tapi mohon pertemuan pertama antara PT Timah, kemudian pemerintah kabupaten kota dan legislatif provinsi di momen-momen awal kami ini menjadi landasan keberlanjutan hubungan kita. Karena kasus yang sama akan terjadi lagi, tereplikasi lagi di kabupaten kota yang lain. Bukan hanya kami yang kali ini membackup PT Timah, tapi besok-besok kalau ada laporan misalnya dari dari Pulau Belitung ada aset-aset PT Timah Pak yang sudah tidak bisa dipakai lagi, nah, dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten kota, mohon juga kerjasama PT Timah ke depannya untuk bisa melepas aset dan sebagainya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang belum? Sebentar dulu. Silakan senior dari PKB. Kok hidup terus beliau? Iya, beliau ini senior kita nih. Oh, dari itu. Ya, adiknya Mike Tyson. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Dewan yang saya hormati, Dewan Bupati yang saya hormati, Pak Sekda dan kawan-kawan anggota Dewan yang saya hormati. Dan saya pikir seragam sudah suaranya sama, intinya adalah tinggal PT Timah sebenarnya apa yang harus dia lakukan, action apa yang harus dia lakukan. Saya pikir kita tidak terlalu banyak panjang bicara hari ini, kita tinggal tunggu PT Timah aja. Apa yang mau lakukan? Karena saya lihat PJ Bupati sudah sepakat. Kawan-kawan tentu representasi pemerintah daerah Bangka Tengah, DPR betul sudah paham dengan apa yang terjadi. Jadi tinggal PT Timah. PT Timah tadi pertanyaan yang belumnya juga jelas. Apa sih kendalanya, seperti apa? Kita tunggu. Kalau tidak ini ya kita tunggu besok-besok. Dia bisa menjawab itu. Dan tadi saya ingatkan juga apa yang dikatakan Ibu Amelia tadi. PT Timah harus belajar bahwa dia dapatkan tanah juga bukan membeli. Tanah yang dia dapat karena dia kuasa negara adalah benar-benar BUMN. Artinya kalau memang timahnya sudah tidak ada lagi, ya serahkanlah kepada pemerintah, jangan dibikin lagi narasi-narasi baru, aturan-aturan baru yang tidak jelas itu, sehingga tetap menjadi milik dia sampai kiamat. Itu kan mengerikan. Rakyat kan butuh itu. Bukan yang saya, terima kasih juga. Semuanya terima kasih. Jadi memang Pak Ketua Mutom ini harus bicara. Kalau nggak bicara karomah daripada Gus Duriannya nggak masuk di wilayah. Nah silakan, selanjutnya ini saya serahkan kepada Direktur PT Timah Bayangan, Bapak Aksar Usara. Baik, terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya singkat saja. Bertemunya ini tadi dapat informasi bahwa ada informasi, tapi mohon diklarifikasi apakah sudah sesuai dengan RTRW ya, itu harus disepakati. Artinya peran dari legislatif itu akan memfasilitasi kalau itu tidak sesuai. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dibicarakan tadi, pemerintah juga harus hadir karena yang memiliki masyarakat kan tanggung jawab pemerintah. Artinya kalau pemerintah sulit, ya pemerintah kan punya aparat, punya segalanya yang bertanggung jawab untuk keselamatan rakyat, misal terancam atau segala macam. Nah, saya setuju dengan kawan-kawan bahwa bertemunya kita ini harus ada solusi, ya. Apa inventarisasi masalah tadi harusnya harus lebih detail. Contoh tadi dengan teknologi apa yang disampaikan Pak dari Gerindra Bangka Tengah. Kalau memang bermasalah, presentasikan di sini permasalahannya bagaimana teknologi tercanggih. Artinya kita semua nyaman bahwa itu akan aman. Ya, jadi dari sisi hukum, dari sisi keamanan, saya pikir juga pemerintah provinsi juga harus memonitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Ustadz Kiai Bapak HKBC Nasdem Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pimpinan. Izin Pak Permisi, KTA PGI masih ada kan? Ya, biar selesai kita. Saya tidak bertanya Pak Dirut. Setiap permasalahan itu dalam pemerintahan ini nyelesai satu saja, dengan tetrahelik. Melibatkan akademisi, Bapak kan pakai MS. Tentu pohon masalahnya ini. Kemudian masalah pilihannya apa? Kemudian masalah-masalah yang besar apa, masalah kecil apa? Jangan orang mengisi bak, mengisi dulu bola tenis, tapi jangan isi pasir dulu, bola tenis dulu, baru pasir masalahnya. Itu masalah kecilnya, itu pertama apa? Akademisi, jadi supaya tidak banjir, tidak apa? B, businessman, kalau tidak minta sanggup, pihak ketiga aja. Mitra-mitranya. Seperti apa perjanjiannya? Kemudian saya untuk masyarakat sosialisasi community. Nah, sosialisasi seperti apa? Yang terakhir development baru bicara tentang pendapatan pemerintah. Kalau Bapak terapkan A, B, C, D, tetrahelik, yakin selesai itu masalah. Apa penting alternatif? Dulu sawit di demo-demo, saya pakai itu. Kena perintah Pak Eko dulu, kamu sarjana berpendapat bisa menyelesaikan. Nah ini bisa selesai. Masa bisa dimana bisa selesai? Pak Sekda ini mantan Kepala Pertambangan, pasti selesai. Niat baiknya, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Edi silakan. Sudah? Silakan Pak dijawab dengan tepat, kualitas tepat sasaran. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih tentunya dari Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Bangka Belitung yang sudah memberikan saran masukan kepada DT Timah yang sangat komprehensif. Tentunya beberapa hal yang menjadi saran tentunya ini kan menjadi buat kami, terutama adalah di timeline tadi, bagaimana kecepatan kita di dalam mengurus legalitas menjadi IUP eksplorasi dan bisa dilakukan kegiatan penambangan. Dan ini tentunya juga kami akan melibatkan dari akademisi karena memang itu bagian dari hal-hal yang teman-teman di akademisi yang lebih ekspert barangkali di bidang itu, event kegiatan penambangan dari aspek sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari sisi percepatan terbitnya, kami juga selalu berkoordinasi langsung dengan Dirjen Minerba karena ini tentunya SKIP adalah ditandatangani oleh Pak Menteri SDM dan juga dari Direktur di Pengusahaan Mineral. Jadi insya Allah besok pun juga akan ada agenda itu ya Pak Ketua untuk audiensi dan percepatan bukan hanya di IUP Perbuk tapi ada tata niaga timah yang lainnya dan ada isu-isu terkait dengan dunia pertimahan juga akan dilakukan audiensi dengan Pak Dirjen. Yang berikutnya adalah tentunya
pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kami PT Timah bertemu dalam rangka mungkin rapat yang pertama Pak Ketua ya. Mudah-mudahan kalau tinggal PT Timah mungkin yang pertama Pak. Oh yang pertama ya. Tapi kata Ibu Imam sama Kalibun akan ada rapat lagi. Akan rapat lagi. Insya Allah kami juga akan hadir dan juga minta saran masukan dari seluruh anggota Dewan yang berhormat. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Ibu-ibu atas masukan saya. Intinya Bapak bahwa sedikit saya ingin meluruskan Pak PJ Bupati sekaligus menjawab daripada Pak Aksan. Saya tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan orang, hanya ingin disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang bahwa Perda itu merupakan kekuatan hukum lokal. Maka saya luruskan ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang tata ruang itu jelas kegiatan tata ruang harus sesuai dengan tata ruang. Ya, masa nggak sesuai dengan tata ruang? Pas kami masuk ditangkap lagi nih Pak Bu. Ini saya luruskan Pak Bu. Jadi jangan sampai saksikan ada media, ya. Karena ini yang bicara ini bukan Didit tapi Undang-Undang Tata Ruang, Pak Yani ya. Jadi daerah pertama harus sesuai dengan tata ruang. Karena tata ruangnya itu klausulnya adalah permukiman yang nggak boleh dong, ya. Bukan masalah seabut-abut Timah masuk, nggak bolehnya. Nah itu saya luruskan media ya, jangan sampai dipublikasi bahaya juga nih kita. Nah, yang kedua, kita sepakat bahwa ini take off point-nya kita serahkan kepada PT Timah. Karena ada sejarah bahwa dulu PT Timah punya saham di Kebantin kurang lebih 20%. 20% yang melakukan perwakilan negara. Kalau diserahkan ke swasta, mohon maaf saya nggak setuju. Ya, habis itu. Ya. Jadi habis. Jadi kita sepakat Pak Dirop dan Pak Dirut Bayangan DPRD Kongres sepakat bahwa take off-nya kita serahkan ke masyarakat. Oke. Hanya saran kita sebelum BUP dan IUP keluar pengamanannya. Karena sekarang ini lagi yang heboh-heboh luar biasa. Nah, kalau memang ini sudah punya PT Timah, Pak, saya nggak tahu, tolong koreksi dengan pihak Polda. Jangan dibiarkan Pak. Jangan dibiarkan. Nanti PT Timah nggak berbuat, banjirnya ada PT Timah yang nanggung. Betul dikatakan oleh Pak Mulyadi, dikatakan oleh Pak Zainuddin MZ, yang dikatakan oleh Pak Palipi. Hanya salah saya Pak, DPRD untuk komunikasi kami serahkan kepada Pak, karena Pak Palipi paham benar di sana. Bukan berarti Pak PP akan menurunkan derajatnya. Itu tidak boleh, itu tetap harus izin dulu dengan kita. Maksudnya berbagi-bagi. Tapi tatapan mata PKS Perjuangan saya tajam benar. Oh ini jangan-jangan menurunkan foton juga ini ya. Itu ya. Jadi sebelum ini saya minta betul Pak. Sebelum proses ini di take off persoalan hukum, kami minta tolong Bapak koordinasi dengan Polda. Dan izin Bapak Ibu, saya besok pagi juga diundang oleh Dirjen SDM, tapi yang diundang hanya Ketua DPR sementara, ada wakil ketua aja, saya nggak bisa juga ya. Jadi pagi jangan aja katanya. Saya tuh kalau mau ngajak PNI ngajak Bu Mariam Dapil, tapi nggak bisa Pak, yang diundang satu. Ya, tapi data tiket kita bayar, bukan Timah yang bayar. Saya takut ngerampak, ada negara sedang. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oke ya, jadi kesimpulannya kita sepakat, Pak Bupati makasih banyak bahwa Pangkas Tengah dan Pemprov sepakat take off-nya kita serahkan pada PT Timah dan PT Timah silakan koordinasi untuk masalah pengamanannya. Ya, saya nggak tahu siapa yang berpihak sekarang lagi beraktivitas sangat luar biasa. Terima kasih. Itu yang bisa dan saya minta maaf bukan saya membatasi ya karena kita jam 1 ada rapat lagi dan kita mau makan siang bersama juga tapi bersama Timah makan masing-masing. Terima kasih. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak Dewa.